Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik. Jadi untuk hari ini sampai ke depan kita akan memulai pada tema 7 dan juga tema 8. Nah sekarang kita memulai di tema 7. Nah tema 7 ini tema besarnya adalah perkembangan teknologi. Nah pada subtema 1 kita akan membahas tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Nah, silakan teman-teman membuka pada tema 7 subtema 1 pembelajaran 1. Nah, kemarin kan sudah diajari bagaimana cara membukanya. Dilihat temanya, tema 7, kemudian di daftar isi itu ada subtema 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ada pembelajaran 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu silakan dicari halamannya tema 7 subtema 1 pembelajaran 1. Nah, di sini Pak Isudin ada pertanyaan. Pernah tidak kalian makan? Di sini ada yogurt, keju, susu, tahu dan tempe. Apakah teman-teman pernah makan semua ini? Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana sih cara membuat semua ini? Bagaimana cara membuat keju, bahan-bahannya dari apa, kemudian membuat tahu, membuat tempe. Ini cara mengolahnya gimana dan menggunakan alat apa sih? Di sini kita akan menjelaskan tentang teknologi-teknologi pangan dalam pembuatan makanan-makanan tersebut sehingga bisa menjadi awet dan enak dimakan. Jadi judulnya adalah perkembangan teknologi produksi pangan. Nah, pangan, apa itu pangan? Jadi pangan adalah kebutuhan pokok manusia yang biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan yang dikonsumsi manusia untuk memenuhi kebutuhan sumber energi. Jadi pangan itu kebutuhan pokok manusia yang berasal dari tumbuhan atau hewan. Jadi bisa dikatakan pangan itu makanan pokok manusia yang berasal dari tumbuhan atau dari hewan. Mungkin kalau dari tumbuhan contohnya padi, jagung, kedelai, kemudian sayur-sayuran, buah-buahan dan lain-lain. Kalau dari hewan dari daging sapi, daging ayam, susu sapi, susu kambing dan lain-lain. Nah, dari sumber pangan tersebut itu maka akan diolah menggunakan teknologi pangan. Nah, pertanyaannya, kenapa harus ada teknologi pangan? Untuk apa sih? Kenapa tidak langsung dari sumbernya langsung dimakan? Nah, hasil pertanian dan peternakan tidak bisa bertahan lama. Makanan tersebut mudah membusuk dan tidak dapat dikonsumsi lagi. Jadi kalau tidak diolah dengan teknologi pangan atau dengan alat-alat yang canggih, itu nanti akan cepat membusuk dan tidak bisa dimakan. Nah, cara yang dapat dilakukan untuk membuat makanan tersebut biar bertahan lama adalah dengan teknologi pangan. Sekarang timbul pertanyaan, apa itu teknologi pangan? Tadi sudah dijelaskan apa itu pangan, kemudian cara mengolah pangan itu dengan teknologi pangan. Sekarang apa itu teknologi pangan? Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengolah hasil pangan sehingga menghasilkan makanan baru dan membuatnya bertahan lama serta tidak cepat busuk. Dari teknologi pangan ini alat atau teknologi untuk mengubah bahan-bahan dari tumbuhan atau hewan tersebut menjadi makanan yang bisa bertahan lama dan enak dikonsumsi. Nah, teknologi pangan ini bisa dibagi menjadi 3. Ada di teknologi produksi pangan, teknologi pengolahan pangan, dan teknologi pengemasan pangan. Nah, teknologi produksi pangan ini tujuannya untuk membantu memproduksi atau membuat hasil-hasil pertanian dan juga peternakan yang lain agar prosesnya menjadi lebih cepat. Nah, dulu ketika mau menanak nasi dari padi menjadi beras itu dulu ditumbuk menggunakan kayu. Nah, itu prosesnya lama. Nah, sekarang sudah ada
teknologi yang bernama selepan. Nah, itu bisa lebih cepat, jadi produksi pangan ini bisa mempercepat. Kemudian yang kedua, teknologi pengolahan pangan. Pengolahannya dulu dari singkong mungkin hanya bisa diolah dengan cara dibakar ataupun direbus. Sekarang sudah bisa berbagai macam pengolahan makanan dari bahan dasar singkong seperti keripik, kemudian ada juga tepung, kemudian ada juga makanan-makanan yang lain. Nah, kemudian yang terakhir ada teknologi pengemasan. Meskipun produksi pangan dan juga pengolahan pangannya ini sudah bagus, tapi kalau pengemasannya atau bungkusnya ini tidak rapi dan tidak bagus, maka juga akan cepat membusuk. Maka pengemasan pangan ini juga menggunakan teknologi sehingga bisa bertahan awet 1 bulan, 2 bulan, dan seterusnya. Nah, manfaat untuk menggunakan teknologi pangan ini ada banyak sekali. Di antaranya yang pertama yaitu membuat makanan menjadi lebih awet. Jadi makanan ini akan lebih awet. Kemudian yang kedua, makanan lebih praktis untuk dimakan. Nah, biasanya kalau sudah diolah dengan teknologi pangan maka akan lebih mudah memakannya dan cara memasaknya. Yang ketiga, lebih cepat dan menghemat tenaga. Dan yang terakhir, harganya bisa lebih mahal. Jadi menjual singkong satu itu hanya laku berapa, tetapi kalau singkong ini sudah bisa diolah menjadi keripik dan makanan lain, maka bisa menjadi lebih mahal. Contoh-contoh hasil dari teknologi pangan itu ada banyak sekali. Di antaranya dari bahan dasar kedelai itu bisa menjadi tempe, tahu, bisa juga menjadi kecap dan lain-lain. Kemudian singkong ini bisa menjadi tepung. Biasanya produksinya ada di Pati, Jawa Tengah. Dan yang ketiga, jagung ini bisa menjadi tepung maizena, kemudian menjadi popcorn dan lain-lain. Dan yang keempat, buah-buahan ini bisa menjadi selai. Nah, di atas merupakan penjelasan mengenai teknologi pangan, apa itu pangan, apa itu teknologi pangan, kemudian apa saja kegunaan menggunakan teknologi pangan. Untuk hari ini, silahkan anak-anak mencari cara bagaimana sih proses pembuatan tempe. Nah, boleh mencari di buku atau di internet. Cara pembuatan tempe ini bagaimana sih prosesnya dan juga bahan-bahannya apa saja, dan ditulis di buku masing-masing. Sekian untuk penjelasan hari ini. Silakan teman-teman untuk mengerjakan tugasnya dan juga mempelajarinya di buku tema 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.